Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut saya penting banget nih, yaitu tentang gimana sih caranya kita menemukan dan memakai bakat unik yang kita punya. Tapi bukan buat diri sendiri aja, melainkan untuk kebaikan semua orang di sekitar kita. Tapi sebelum jauh, saya melempar satu pertanyaan dulu ya. Pernah kepikiran gak sih kalau sebuah kekacauan itu justru bisa melahirkan sesuatu yang indah? Kedengarannya aneh ya. Coba deh kita lihat sebuah kisah nyata yang satu ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang judulnya Sebuah Kecelakaan yang Indah. Ini cerita tentang gimana sebuah komunitas secara nggak sengaja malah nemuin kekuatan terbesar mereka justru di saat-saat yang paling sulit dan terbatas. Coba bayangin deh, ada seorang pendeta, dia baru banget mulai mimpin di sebuah gereja. Masalahnya dia tuh satu-satunya staf di sana, nggak ada yang bantuin. Dan di waktu yang sama, istrinya baru aja melahirkan anak pertama mereka. Wah, kebayang nggak sih sibuknya kayak apa? Nah, karena ngelihat pendetanya ini super sibuk, para anggota komunitasnya jadi sadar. Wah, kalau kita nggak gerak, ya nggak bakal ada apa-apa yang jalan di sini. Akhirnya mereka mulai inisiatif sendiri. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diatur-atur, mereka langsung turun tangan. Dan inilah hasilnya. Dari situasi yang kelihatannya kacau balau itu, malah lahir sebuah budaya pelayanan yang luar biasa. Orang-orang jadi terbiasa melayani pakai bakat mereka masing-masing. Dan semangat ini, tahu gak, bertahan sampai bertahun-tahun kemudian. Benar-benar sebuah kecelakaan yang indah kan? Cerita tadi itu jadi jembatan yang pas banget buat masuk ke prinsip inti kita yang pertama, kalau karunia yang kita punya itu sebetulnya bukan buat kita doang, tapi buat komunitas. Rasul Paulus pernah bilang kalau karunia rohani itu adalah penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ini tuh bukan sekedar bakat buat keren-kerenan sendiri gitu. Bukan, tapi ini adalah kemampuan yang dikasih Tuhan supaya kita bisa membangun dan melayani orang lain di sekitar kita. Nah, perumpamaan tentang talenta itu menggambarkan ini dengan jelas banget. Ada dua hamba yang rajin kan? Mereka pakai dan kembangin tuh uang yang dikasih tuannya. Hasilnya mereka dipuji. Tapi di sisi lain ada satu hamba yang males. Dia malah ngubur talentanya. Dan akhirnya dihukum. Jadi ini poin pentingnya. Kalau uang yang dikubur, ya masih bisalah kita gali lagi kan? Tapi beda ceritanya sama karunia atau bakat. Kalau itu kita kubur, nggak pernah kita pakai, ya udah sia-sia dan hilang selamanya. Wah, dalam banget ya pemikiran ini. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kedua, bertumbuh dengan karunia. Coba kita lihat, gimana sih caranya memakai talenta ini bisa bikin sebuah komunitas itu benar-benar tumbuh secara otentik. Tahu nggak, kata Yunani untuk karunia itu karisma. Asalnya dari kata charis yang artinya anugerah atau kasih karunia. Ini artinya apa? Artinya setiap karunia itu adalah hadiah gratis dari Tuhan dan setiap orang percaya itu dapat. Nggak ada yang ketinggalan, semua kebagian. Kutipan dari Marva Dawn ini keren banget buat negasin poin tadi. Katanya, setiap orang diberi kepenuhan anugerah. Artinya, nggak ada yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit. Walaupun wujudnya beda-beda, karunia kamu itu sama lengkap dan berharganya dengan punya orang lain. Jadi, nggak ada yang lebih hebat atau lebih rendah. Nah, di sini kita lihat ada dua jenis pertumbuhan, dan ini beda banget. Seringnya kan kita mikir tumbur itu artinya nambah staf, nambah program, itu namanya pertumbuhan organisasi. Kelihatan sibuk gitu. Tapi pertumbuhan komunitas yang sejati itu beda. Itu terjadi waktu setiap anggota aktif pakai karunia mereka. Jadi seluruh tubuh komunitas itu berfungsi dengan sehat dan baik. Oke, dari situ kita lanjut ke poin berikutnya yang nggak kalah penting. Menghormati setiap karunia. Yuk kita obrolin gimana caranya sebuah komunitas bisa menghargai setiap karunia yang ada di dalamnya. Di sini peran pemimpin jadi beda loh. Bukan lagi jadi manajer yang cuma bagi-bagi tugas. Kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Bukan. Tapi lebih kayak seorang gembala yang peka, bisa ngeliat dan bantu setiap orang buat ngembangin karunia unik mereka. Saya suka banget analogi ini. Menenun permadani. Coba deh bayangin. Setiap karunia itu kayak sehelai benang. Warnanya beda, teksturnya unik. Nah, tugas pemimpin dan seluruh komunitas itu adalah membantu menenun semua benang ini jadi satu. Hasilnya, sebuah permadani yang indah, yang khas, yang gak akan bisa ditiru sama komunitas manapun. Keren kan? Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, mungkin sekarang di kepala Anda muncul pertanyaan paling penting. Jadi karunia saya tuh apa ya? Terus gimana cara nemuinnya? Nah,
Ini ada 4 langkah praktis yang bisa dicoba. Nomor 1, coba tanya teman-teman yang kenal baik sama kamu. Serius, mereka tuh sering bisa lihat hal-hal di diri kita yang kita sendiri nggak sadar. Nomor 2, jangan nunggu. Lihat ada kebutuhan, langsung aja mulai melayani di situ. Coba aja dulu. Nomor 3, sambil melayani, perhatiin. Kegiatan apa sih yang bikin kamu semangat? Yang bikin kamu ngerasa hidup, bukannya malah capek? Nah, itu bisa jadi petunjuk besar. Dan terakhir, yang paling penting, kalau udah ketemu, jangan disia-siain. Kembangin terus, dan yang pasti, gunakan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau setiap orang di sebuah komunitas itu menemukan dan memakai karunianya, komunitas itu bakal jadi kayak sebuah padang bunga yang mekar semua, indah banget. Nah, pertanyaannya adalah, apa peran kamu dalam membuat padang bunga itu mekar